Halo teman-teman semua. Jadi ini sekedar konten atau komentar iseng terkait pergerakan BBRI di 30 Oktober 2004. Yang hijau ya, setelah merah 3 kali berturut-turut, bagaimana prediksi Mbah untuk hari selanjutnya. Nah, kali ini Mbah membahasnya dari perspektif motifnya Bandar ya. Jadi motif dan psikologinya Bandar kira-kira akan seperti apa, demikian juga psikologi retail kira-kira akan seperti apa, mereaksi atau merespon ayunan harga, dan mengantisipasi ayunan besoknya. Nah, di 30 Oktober itu harga dimulai dari titik rendah ya, dibuka di 4630 kalau tidak salah ya. Lalu sesi 1 itu naik terus. Nah, di grup ada yang komentar, gimana nih BBRI? Maka Mbah menyebut, mengapa hari ini Mbah sebut sekedar permen ya. Jadi Mbah bilang ini sekedar permen karena Q3 belum rilis. Jadi masih ada misteri di BBRI. Jadi perlu waspada dengan guyonan Bandar yang bisa saja nanti membawa harga turun. Lebih baik hati-hati daripada terburu-buru all in. Ya, itu sekedar komentar saja di WA Group. Nah, ternyata benar di sesi 2 dilanjut BBRI bergerak memberi rasa optimis ditandai candle hijau dengan ekor kecil di atas saat closing. Ya, artinya apa? Candle hijau dengan ekor kecil ini berkata bahwa di depan ya di sesi 1 sempat naik, tapi di sesi akhir sempat turun. Ya, nah secara psikologis ini memberi informasi bahwa retail hari itu masuk ke BBRI. Ya, karena tadi sesi 1 dibuka di 4630, harga merayap naik hingga puncak 4750. Nah, ini membuat retail-retail yang kemarin kapok ya, setelah diajar 3 candle merah, itu ada yang berani masuk lagi ya. Kejadian harga merayap inilah yang memberikan rasa optimis retail yang belum kapok dan masih punya uang masuk kembali ke BBRI ya. Walau juga mungkin cukup waspada ya, karena nggak terlalu di all in ya. Lalu harga berayun turun ke 4710. Jadi di sesi 2 kekuatan volumenya sudah nggak segede waktu di sesi 1 ya. Nah, itu menunjukkan daya beli BBRI sudah menurun, peminatnya sudah menurun, nggak ada lagi yang berani ambil di harga tinggi. Nah, terus habis itu diguyurlah oleh Bandar, harga turun 4710. Nah, sampai di sini. Besok 31 Oktober kayak gimana? Ya kan, BBRI-nya. Ini prediksi Mbah. Nah, setelah kejadian yang pertama itu, ya, sepertinya Bandar akan kasih angin lagi di sesi 1 biar semakin banyak retail tumbuh harapan dan keluar dari rasa takutnya akibat kemarin. Setelah nanti banyak yang HK, retailnya banyak yang HK, Bandar akan kembali berpesta ya. Di sesi 2 lagu potong bebek angsa masak di kuali dinyanyikan ya. Itu kalau Bandarnya sadis gitu. Ya, jadi itu prediksi Mbah untuk 31 Oktober. Nah, terus gimana kenyataannya di 31 Oktober? Benar kejadian. Ya, di sesi 1 retail berbondong-bondong HK. Ya, taunya dari mana? Taunya dari HK Hakicat itu. Di jam-jam 10-an itu kan volume beli lebih gede, lebih tinggi dari volume jual. Nah, itu retail berbondong-bondong HK. Sampai di harga 4870. Dan kalau kita kembali ke grafik yang kiri, mulai sesi 2 itu harga stagnan ya, bermain di 480, 4850, turun 4800 dan seterusnya kan. Nah, sampai di akhirnya turun di 4700 ya. Ada yang 4710 tapi ini yang di Stockbit ini 4700. Oke, nah sampai di sini kondisi psikologis para retail bagaimana ya? Nah, pada waktu kondisi ini kita lihat HK chartnya seperti ini dan ayunan harga turun ke 4800. Tentu saja
pada momen ini psikologi retail yang tadi berani ambil di atas harga 4.800, matanya mulai kedip-kedip, kakinya mulai menghentak-hentak sambil ngomel, loh BBRI kok gitu sih? Yaitu di sebelah kanan itu jam 9 ada yang bilang hore BBRI naik. Jadi di sore aduh ada yang cemas nanti gimana bisa naik enggak ya. Rasa cemas dan was-was mulai mengisi rongga hati. Dan sesuai dengan ajaran influencer di YouTube yang mengajarkan stop loss yang biasanya di kisaran minus 2%, maka Mbah menduga besoknya itu harga akan mulai di 4770 ke bawah. Ya, itu angka pertama gertakan bandar yang nantinya oleh bandar diharapkan menghasilkan gelombang panic selling yang pertama pada Jumat 1 November. Ya, kira-kira itu dugaan Mbah. Melihat tadi HKHK chart dan efek psikologisnya. Ya, serta bagaimana nanti bandar dengan kejadian di 31 ini dia sudah buang barang banyak belum? Sudah cuan banyak belum? Kalau dia sudah cuan banyak, sudahlah diturunkan ya. Karena barang-barang sudah beralih dari bandar ke retail. Lah bagaimana caranya bandar bisa dapat barang lagi? Ya turunkan harga tadi sesuai anjuran para YouTuber itu. Ya, kira-kira begitu. Nah, tetapi juga ketika harga berayun itu adalah sebuah kesempatan ya. Di 31 Oktober ini kan harga sempat naik tadi ya di 4870. Maka Mbah ketika melihat ini tadi, bentar ini ya. Nah, ini kita lihat di grafik ini ketika berayun sampai 4870 Mbah belum jual ya di sesi 1, terus kita perhatikan dulu sampai sesi 2. Oh, sesi 2 harga tidak bergerak lebih tinggi dari berapa? 4850. Ya udah di 830, 820 Mbah sudah jual. Ya. Itu memanfaatkan ayunan ya. Mengapa Mbah TP? Mengapa? Karena BBRI ini adalah barang seksi mainan asik para bandar. Mudah digoyang, sering digoyang. Sebagai antisipasi kenakalan dan keusilan bandar, Mbah sudah TP sebagian agar punya dana untuk refill ulang sambil averaging down. Kira-kira itu motif Mbah ya. Nah, terus ini. Ya kan? Lalu besoknya 1 November akan seperti apa? Ya, karena melihat bahwa bandar saya kira sudah cuan, Mbak menduga ya tadi karena ada gap HKHK dan kekuatan naik sudah nggak ada, Mbak perkirakan 1 November akan turun di sesi 1 ya. Dan Mbah berpikiran positif bahwa bandar masih baik hati akan naikkan lagi ke 4900 ya. Tapi ternyata di kejadiannya di awal sudah digedor-gedor dulu ya. Kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah ini ternyata 10 menit pertama sudah dibawa dari 4770 ya kan. Sempat diangkat naik 4820 di menit ke-15, lalu menjemput ini asisten bandar di 4750 ya pada sesi paginya ya. Sesi sore bandar menggertak retail lapis 2 yang bertahan di 470 ya kan. Kemarin kan sudah Mbah bilang nih, retail lapis 2 yang tahan gedoran pertama akan diuji nyalinya digedor dengan angka psikologis 4730 ke bawah. Ya kan? Bila ini kejadian akan ada panic selling kedua. Betul kan? Ya di akhir sesi 2 itu kan mulai turun ya. Turun ke 4 berapa ini? Ya, turun lewat dari 4740 ya. Selanjutnya sore sampai closing di bawah ke 4700. Ya, turun dari 4800 ya sekitar minus 2%. Kan kira-kira sesuai kisaran angka yang dianjurkan oleh para YouTuber untuk stop loss dan cut loss. Ya. Karena ini juga diinformasikan oleh para YouTuber stop loss di situ ya. Kita yang sudah punya otak-otak bandar berarti sudah bisa menduga. Oh, bakal ada harga turun
di sekitaran itu. Ya, karena kan YouTuber ngajari stop loss, ya berarti di titik stop loss itu adalah kita beli. Ini khusus untuk yang sudah berani dan sudah lihai ya, memanfaatkan ayunan pisau jatuh. Ya kalau belum jangan ikut-ikut resiko sih. Ya. Nah, tadi kalau di ayunan ke atas kan tadi Mbah sudah TP. Ya, ingat ya tadi ini ya. Nah, yang ini kan Mbah sudah TP. Nah, ketika di sini ini 31 Oktober ketika harga di sesi 2 nggak naik lebih tinggi, ya itu buat Mbah sudah apa-apa. Udahlah, BBRI nggak kuat naik, jual aja gitu. Mbah jual sebagian. Nah, sekarang kalau ayunannya turun gimana? Karena kita sudah menduga ayunan akan berkisaran di 4770 ke bawah ya. Maka Mbah juga manfaatkan kesempatan ini untuk tadi averaging down ya. Karena Mbah punya masih ketinggian HPP-nya. Nah, ini ada kesempatan turun ya turunlah ya. Jadi dengan sudah tahu bahwa harga akan bermain di bawah 4770, Mbah sudah pasang itu jaring di 4710, 4700, 4750, 4740. Sehingga kalau di average dengan komposisi begini, Mbah ketinggalan 0,5%. Jadi kalau besok sudah naik 1% pun, ya 1,5%, ya Mbah berani jual. Karena 1,5% gross dipotong ongkos 0,4 masih ada 1%-an, ya kan? Jadi nanti kalau posisi begini ambil cuan nggak bisa tinggi-tinggi, ya. Tapi tipis bisa. Nah, tipis bisa gunanya apa? Duitmu tetap ada untuk melakukan averaging down ngikuti ayunan turun. Tapi ini hanya khusus untuk yang sudah berani, sudah jago loh ya. Kalau masih belajaran jangan pakai teknik ini. Ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Nah, terus lalu Senin nanti 4 November BBRI akan seperti apa? Nah, ini prediksinya. Ya, jadi Senin nanti di 4 November Mbah memprediksikan yang di sebelah kiri itu berdasarkan HKHQ ending 1 November, gap-nya gede sekali. Kekuatan turunnya sangat kuat, ya. Jadi pasti akan turun lagi. Karena demikian kuat berdasarkan data ini loh ya. Kalau logikanya berdasarkan data gap ini, besar peluangnya nanti si BBRI Senin itu akan turun. Ya. Lalu turunnya berapa? Ya itu tadi aja. Kan sudah diajari para YouTuber untuk stop loss di 2%, ya kira-kira turun 2% dari harga sekarang yang di 4700 ya nanti akan kira-kira di kisaran 4600. Nah, silakan yang mau menjaring bukalah jaring tadi 4610, 4620 atau lebih rendah dari itu sesuai antisipasi yang bisa Anda duga. Ya, seperti ini kan bikin jaring. Kalau pakai jaring ini pasti salah satu kena. Ya, kira-kira begitu sehingga nanti Anda ngitungnya averaging-nya aja dapat berapa. Oke. Terus sebagaimana stop loss yang diajarkan ya kira-kira itu. Oke. Ya, cuman kejadian menyentuh 4600 melewati 4600 atau tidak melewati, entah kejadian di sesi pagi atau sore Mbak nggak tahu. Siapapun tidak tahu, ya. Tapi berdasarkan HKHQ yang gapnya kayak gini gedenya, cukup masuk akal bahwa nanti 4 November akan turun. Nah, kalau secara grafis, kira-kira candle-nya akan nembus apa yang Mbah sebut color Superman. Jadi color Superman itu teknik visual yang Mbah pakai untuk menduga bahwa kalau saham ada di kisaran itu dan kalau ditarik alat ini yang setengah lingkaran ini bisa membentuk seperti kolornya Superman. Itu kalau dia masih di situ masih ada harapan mantul naik. Tapi kalau sudah tembus kolor Superman, maka Superman-nya nggak jadi terbang, ya, malah dia turun ke bumi lagi, ya, karena kena diare dia masuk ke toilet lagi, ya, copot kolornya, ya, terus dia melaksanakan hajatnya, nah nanti kita lihat lagi, ya, apakah dia akan terbang lagi. Oke, semoga
candaan ini menginspirasi Anda ya, dan Anda bisa mengantisipasi dengan tepat. Tapi disclaimer-nya ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya opini, analisa untuk pembelajaran saja. Ya, supaya Anda bisa ngerti, oh ini harga tuh berayun-ayun. Jadi yang harus Anda perkirakan tuh ayunannya akan kemana. Di sesi 1 kah, di sesi 2 kah kejadiannya. Nah itu dia Anda pantau ya. Tadi Mbah Sen sudah kasih contoh saat ayunan naik ngapain, saat ayunan turun ngapain. Ya, semoga menginspirasi.